selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Novi. Ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Untuk kita melanjutkan ibadah kita selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipatkan tangan, tutup mata, mari berdoa pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat beribadah dari rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan dalam ibadah kami ini, dari awal pertengahan akhirnya. Kami serahkan ibadah kami itu dalam tangan-Mu, melalui dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur selalu kepadamu. Amin. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi, Allahku besar, kuat dan perkasa.
Selamat hari Minggu adik-adik. Masih semangat ibadahnya ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang aku menjadi teladan Kristus, yang diambil dari bahan Alkitabnya 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Sebelum itu mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami bisa beribadah hari ini Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah buka Alkitabnya. Kita persiapkan Alkitab adik-adik masing-masing di rumah. Kita akan membacakan bersama-sama yang dibacakan oleh adik-adik kita nanti. 1 Tesalonika ayat 6 sampai 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhia. Demikianlah firman Tuhan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usaha mengatakan apa-apa tentang hal itu. 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitinya dari orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Hai adik-adik, siapa di sini yang punya toko panutan? Ada yang tahu itu toko panutan itu apa? Toko panutan itu adalah yang dianggap sebagai contoh bagi kita. Misalnya, kita pengen mencontoh seperti ibu kita atau papa kita, atau juga pengen menjadi seperti ibu gurunya. Nah, atau adik-adik juga yang suka nonton film-film kesukaannya ini, misalnya pengen menjadi seperti Ultraman atau Superman gitu. Nah, adik-adik pasti menyukai seseorang atau menyukai suatu tokoh idola itu karena ada sebabnya kan? Ya, misalnya mungkin dia itu adalah tokoh yang menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan, atau dia itu suka membantu orang. Nah, jadi adik-adik juga pengen seperti itu. Nah, apa adik-adik juga ada yang mempunyai tokoh panutannya itu seorang pahlawan? Misalnya pahlawan Ibu Kartini. Nah, Ibu Kartini ini bisa kita jadikan sebagai contoh. Dia ini seorang wanita yang memberikan tenaga dan pikirannya untuk kaum wanita, kaum sebangsanya, agar
mereka agar setiap wanita tidak dijajah. Jadi adik-adik, setiap tokoh panutan itu yang kita anggap lebih dari orang lain itu memberikan kita suatu berasa bahwa tokoh itu ada kelebihannya, ya kan? Dia lebih dari orang lain, dia lebih sepertinya lebih bagus dari orang lain, dia bisa menjadi contoh bagi orang-orang lain. Nah, begitu juga dalam Alkitab kita yang telah kita baca tadi. Ayo kita tadi baca dari mana? Dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai ke 10. Di sana diceritakan tentang apa coba? Di sana diceritakan tentang bahwa Rasul Paulus itu mengucap syukur atas pelayanan yang telah dikerjakannya di daerah Tesalonika. Kenapa coba? Nah, zaman dulu itu daerah Tesalonika itu orang-orangnya menyembah berhala. Sebelum mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka itu menyembah berhala, menyembah patung, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, setelah pelayanan Rasul Paulus masuk ke daerah Tesalonika, maka jemaat di Tesalonika itu menjadi berubah. Mereka menjadi jemaat yang bertekun. Terus mereka juga mempunyai berpengharapan yang kuat, dan mereka menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain, seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-8. Kita baca lagi ya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Nah, jadi mereka itu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi mereka itu bukan cuma terlihat bahwa mereka itu orang yang taat, tetapi juga mereka terlihat dari tindakan mereka, perlakuan mereka, iman mereka. Nah, terlihat dari semua sampai ke daerah-daerah luar dari tempat mereka diakui. Mereka menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, adik-adik, kakak juga mau tanya nih, kalau seorang guru memberikan contoh itu memberikan contoh yang baik atau yang tidak? Pasti kalau di sekolah, ibu gurunya pasti memberikan pelajaran. Sebelum diberikan tugas, pasti diberikan contoh di papan tulis. Nah, contoh itu pasti diberikan yang baik, ya kan? Nah, terus juga gurunya juga memberikan aktivitas. Aktivitas itu pasti aktivitas yang baik dan berguna. Nah, bila kita mau menjadi contoh bagi orang lain, pasti kita juga harus memberikan contoh. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Siapa di sini yang mau menjadi contoh bagi orang lain? Nah, setiap kita pastilah mau menjadi contoh bagi orang lain. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah mengidolakan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita mengidolakan Tuhan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, Tuhan Yesus itu telah datang ke dunia untuk menebus manusia. Nah, dia berkorban untuk umatnya agar kita itu
kembali ke jalan yang benar, kan? Terus kita juga sebentar lagi mau Paskah. Nah, Tuhan Yesus dari Paskah mengajarkan kita betapa begitu besar pengorbanan Tuhan kita akan kesalahan kita, sehingga Dia itu rela memberikan nyawanya untuk kita, untuk penebusan dosa kita. Nah, maka dari itu kita harus mencontoh Tuhan Yesus untuk bisa melakukan hal-hal yang baik agar kita menjadi anak-anak yang patut dicontoh bagi teman-teman kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi contoh bagi teman-teman kita? Misalnya, kalau teman-teman kita itu semuanya lagi pada malas belajar. Nah, ini malas belajar, yang ini malas belajar. Nah, adik-adik ya harusnya gimana? Malas belajar apa enggak? Tidak ya kan? Kalau adik-adik mau menjadi anak yang pengikut Tuhan Yesus, tentunya adik-adik harus harus lebih rajin. Nanti dilihat, si Mia rajin ya, padahal teman-temannya nggak rajin. Nanti, ayo kita contoh Mia, dia itu rajin belajar, dia itu suka menolong. Nah, siapa di sini yang mau menjadi contoh orang lain? Ayo angkat tangannya. Ya, siapa yang di sini mau menjadi teladan bagi teman-temannya? Angkat tangannya. Nah, semuanya pasti mau menjadi contoh bagi orang banyak. Jadi, mulailah dari diri sendiri, walaupun kita kecil, mestinya kita juga bisa menjadi contoh bagi orang lain. Dan kita selalu memegang bahwa kita harus mengidolakan Tuhan kita, Yesus Kristus yang sebagai pedoman kita, agar kita tetap melakukan perbuatan yang baik dan meningkatkan iman kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Kakak juga ada membuat aktivitas nih hari ini. Kita akan membuat aktivitas membuat salib, ya. Membuat salib. Nanti di atasnya ditulis, aku di sininya menjadi teladan Kristus, ya. Nanti ini dibuat dan difoto, dikirimkan ke grup info PA kita. Oke adik-adik, sekian dari kakak hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan ucapan syukur kita atau persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun.
kita telah memberikan persembahan kita. Untuk itu, marilah kita berdoa dan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami berada di akhir ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, Engkau pakailah persembahan ini Tuhan, jamalah persembahan ini, agar persembahan ini bisa menjadi kemuliaan dari dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang patut menjadi contoh bagi orang lain. Kami mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Kami menjadi anak yang penurut, anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah kami ini Tuhan. Engkaulah yang memulihkan segala pergumulan dalam di daerah kami ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan berikanlah kami kesehatan dan imun yang baik ya Tuhan Yesus, agar kami terhindar dari segala macam penyakit. Ya Bapa, berkati orang tua kami Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru kami dan teman-teman kami semuanya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang membimbing kami, dari kami di dalam keluarga maupun kami di lingkungan kami di luar rumah Tuhan Yesus. Berkati juga pelajaran kami, agar kami bisa menjadi anak yang rajin, anak yang pintar dalam sekolah, dan kami juga semakin beriman terhadap Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah doa kami seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.